الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مصرف الأمور مقوم الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin sidang Jumat yang mulia, hari ini kita berada di tengah-tengah bulan Sya'ban atau yang disebut nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah termasuk bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Sya'ban Syahrullahil Mu'azzam. Bulan Sya'ban bulan Allah yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setengah para ulama mengartikan Sya'ban itu terdiri daripada 5 huruf. Shinnya tafsirnya syaraf, ainnya izzah kemuliaan, ba'nya kebajikan, birrul, alifnya ulfah cinta dan kasih sayang, nunnya adalah nur cahaya. Jadi ada kemuliaan, ada keagungan, ada kebajikan, ada cinta dan kasih sayang, ada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bulan Sya'ban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna lima summiya Sya'ban?" Tahukah kalian kenapa bulan ini dikatakan Sya'ban? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Artinya kami tidak banyak tahu. Kemudian Rasul bersabda, "Summiya Sya'ban li'annahu yatasya'a fihi khairun katsirun." Karena sangat banyak cabang-cabang kebaikan ketika kita mau melaksanakannya. Itu arti daripada Sya'ban. Ada lagi yang kita lakukan dari malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Itu terlebih lagi mempunyai keutamaan, saudara. Malaikat Jibril ditanya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi lailah ya Jibril?" Malam ini apa ya Jibril? Malam nisfu Sya'ban ini tuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Dibukakan 300 pintu rahmat dari langit. Allah Ta'ala akan mengampuninya seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfirullahu li jami'i umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ada beberapa yang dikecualikan, saudara. Yang dikecualikan ini kiranya orang yang mertakibil kabair, orang yang pelaku dosa-dosa besar. Sepertinya yang dikecualikan ini adalah tidak diampuni kecuali ketika mereka bertobat. Apapun dosanya, seseorang kalau bertobat tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antaranya al-musyriku billah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berduakan mentigakan Allah, Allah tidak akan mengampuni saudara.
yang pelet, ilmu pesugihan, saudara, ilmu babi ngepet, ilmu kudu geni, ilmu belut putih, ilmu puter giling, semua itu menyimpang dan bersahabat dengan syaitan, dengan iblis. Jangan dipelajari ilmu-ilmu seperti itu. Yang bersih adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita membenarkan perdukunan, sebab dukun itu menyimpang. Orang yang datang ke seorang dukun lalu dia membenarkannya, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam, saudara. Kemudian yang tidak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang tukang makan barang riba, orang yang menyakiti ibu bapaknya, orang yang makan harta anak yatim, orang yang menyimpan minuman keras di rumahnya, juga orang yang di mana lari dari peperangan karena dia takut kalah atau takut mati, saudara. Fahaula la yughfar lahum, yang disebut tadi, mereka adalah tidak diampuni dosanya kecuali adalah jika mereka taubat. Sebab taubat atau dosa apapun seseorang, mau dosa besar ataupun dosa yang lainnya, ketika dia taubat tetap selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan, selagi nyawa belum sampai di lap-lapan, ataupun juga selagi matahari belum terbit dari sebelah barat menjelang kiamat nanti, saudara, maka Allah akan tetap terima taubat seorang hamba-Nya. Itu istimewa di malam nisfu Sya'ban. Karena itu kita banyak berdoa kepada Allah melalui bacaan-bacaan baik surat Yasin dan yang lainnya, yaitu mohon dipanjangkan umur, mohon dimudahkan rezeki, mohon dikuatkan iman Islam kita. Ya Allah wa yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah Maha Kuasa, saudara. Allah melebur, Allah menghapus yang Dia kehendaki. Catatan nasib kita, amal perbuatan kita yang ada di Lauhul Mahfuz bisa dihapus dengan sekehendak Allah ketika kita mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ahli Jumat yang mulia, barangkali kita sekarang sudah meninggalkan nisfu Sya'ban itu. Tinggal setengah bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Karena itu marilah sambut bulan suci yang mulia ini, bulan yang sangat agung, bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan Ramadan, bulan rahmat Allah diturunkan, dosa-dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, rezeki ditambah, sedekah diterima, doa-doa dikabulkan, diperkenankan Allah. Setan-setan dibobol, pintu surga terbuka, pintu neraka terkunci. Semua akan kita jumpai di bulan suci Ramadan ini yang hanya tinggal kurang lebih 2 minggu ini. Mari dari sekarang kita niatkan, kata bulan Ramadan ini bulan untuk kita. Disebutnya bulan Sayyidul Syuhur, rajanya bulan, saudara. Sampai Nabi kita bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu keutamaannya, fadilah-fadilahnya yang ada di bulan Ramadan, semua umat ini sebenarnya berharap bulan itu jadi Ramadan semua. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan Ramadan itu cukup dalam 1 tahun itu hanya 1 bulan. Dan ini adalah kesempatan buat kita, saudara, untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan Ramadan begitu banyak. Fadilah kita yang berpuasa di bulan Ramadan, yang ibadah di bulan Ramadan sangat-sangat begitu banyak. Dan itu sering kita dengar daripada para masyayikh, para ustaz, para guru-guru yang menyampaikan hal itu. Di antaranya as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idh-sunibatil kabair. Salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, saudara, dalam 1
sehari semalam, kemudian Jumat ke Jumat yang tiap minggu, kemudian dari Ramadan ke Ramadan, itu Nabi kita bersabda, "Muqaffirat lima bainahunna ijtanibatil kabair." Seluruhnya adalah pelebur, penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, saudara. Ketika kita jauhi dosa-dosa besar yang tadi, arti yang kecil insya Allah akan dimaafkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan salat yang 5 waktu adalah yang kita kerjakan. Itu Nabi kita contohkan bagaikan orang yang di mana di depan rumahnya ada air sungai, airnya deras mengalir, airnya bening, kalau di situ menyebur, di situ mandi 5 kali sehari semalam. Nabi bertanya, hal baqiya min ad-darari syai'. Kalau seseorang mandi 5 kali sehari, itu air yang bersih, tinggal apa tertinggallah di tubuhnya kotoran, dakinya. Tentu mungkin barangkali kita jawab habis dakinya, tidak ada. Jangankan 5 kali, 1-2 kali aja cukup kita mandi, saudara, sehari semalam. Itulah salat menghapus pelebur dosa dan kesalahan kita. Dari Jumat ke Jumat tadi bagaimana kita hadir Jumat yang lalu, Jumat yang ini, dan Jumat yang ini yang sekarang kita insya Allah kalau panjang umur ke Jumat yang akan datang itu berpekan, bahkan wazidat thalathata ayyam. Ketika kita hadir di tempat Jumat, sebelumnya kita mandi dan bersuci pakai pakaian salat Jumat, melangkah ke masjid, baik dengan jalan kaki atau dengan melewat kendaraan, saudara. Hadir di tempat ini, lalu salat 2 rakaat tahiyatul masjid, mendengarkan imam, mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, sampai mengikuti salatnya, sampai mengamini doanya, itu diampuni antara Jumat yang lalu dan Jumat yang sekarang, atau Jumat yang sekarang ke Jumat yang akan datang. Bahkan Nabi tadi bersabda, wazidat thalathata ayyam, ditambah 3 hari jadi 10 hari, saudara. Bukankah 1 minggu itu 7 hari, tapi ditambah 7 hari, saudara. Ya, itu fadilah, keutamaan bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ramadan ke Ramadan, bagaimana dari Ramadan ke Ramadan yang lalu ke Ramadan yang sekarang yang sebentar kita akan laksanakan, saudara. Itu seluruhnya diampuni tebusan-tebusan dosa, saudara. 11 bulan yang lalu, saudara. Artinya kita beruntung, masih diberi kesempatan, masih dikasih umur oleh Allah untuk taat ibadah kepadanya. Bagaimana kita bayangkan, jangan sekian tahun yang lalu, 11 bulan yang lalu saja, dari Syawal sampai bulan ini, banyak saudara-saudara kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka tidak menemukan lagi Ramadan yang akan datang ini. Karena itu kita beruntung masih dikasih kesempatan, beruntunglah masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang telah berpulang menghadap Allah, mereka tidak menemukan bulan yang agung ini, tapi kita masih diberi umur, diberi sehat, diberi kesempatan. Itulah harapan kita. Mari kita sambut bulan Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya qurra'yan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wastaghfiruh